Pemirsa, pemutusan hubungan kerja atau PHK masih terjadi pada sejumlah perusahaan startup yang baru diumumkan akhir pekan lalu, Goto dan Ruang Guru. Apa yang sebenarnya terjadi pada perusahaan-perusahaan startup saat ini? Apakah ini akibat pengaruh kondisi ketidakpastian yang kemudian menuntut perusahaan untuk melakukan efisiensi atau ada masalah lain? Kita segera berdiskusi dengan Ketua Umum Amvesindo, Asosiasi Modal Ventura Indonesia, Edi Danu Saputro. Mas Edi, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Salam sehat, Mas Edi. Ini ketemu lagi yang kesekian kalinya. Belum lama kita berbincang terkait dengan PHK di perusahaan startup, dan ternyata ini masih berlanjut. Pertanyaannya adalah, ini apakah artinya memang perusahaan-perusahaan startup itu mulai makin konsolidatif, makin efisien, atau memang ini artinya industri perusahaan-perusahaan startup yang berbasis telekomunikasi, aplikasi, memang sudah mulai kehilangan daya tariknya? Anda lihatnya seperti apa, Mas Edi? Oke, saya sebagai investor ya, sebagai modal ventura, sebagai venture capital, kita melihat bahwa ini pendewasaan dari ekosistem startups di Indonesia. Kenapa? Karena startup di Indonesia kan mungkin umurnya 10-12 tahun ya. Dan selama ini udah naik terus ya. Traction valuation itu naik terus. Jadi itu digenjot terutama ya karena memang marketing budgetnya besar ya. Ya mungkin teman-teman kenalnya istilahnya bakar uang. Bakar uang, promo, cashback, diskon, apapun itu ya yang dilakukan untuk mendapatkan transaksi, traction istilah kita. Tapi sekarang likuiditas berkurang, ya. Uang nggak semudah seperti ya mungkin 3, 4, 5 tahun yang lalu. Kenapa? Karena startups itu kalau yang mereka melakukan promo, bakar uang, itu ya yang digunakan uangnya siapa? Ya, mayoritas uang kita, uang modal ventura, uang venture capital. Kenapa? Karena mereka belum profit. Maka mereka kan belum profit, jadi nggak bisa promo itu melakukan profit mereka. Jadi mereka fundraising terus dari investor. Jadi mereka minta fundraising dari investor, uang itu tersebut yang dipakai untuk istilahnya bakar uang. Tapi sekarang investor udah mulai lebih selektif karena kan tekanan inflasi dan segala macam cost of capital naik. Dan jadi kita bilang ya kalian nggak bisa. Kita kasih uang bisa, tapi kalian nggak bisa jor-joran lagi. Promo-promo bakar uang seperti dulu. Kita udah mulai lihat yang namanya kita bilang path to profitability. Nggak bisa, kalian nggak bisa tidak profit terus-menerus. Harus mulai profit. Mas Edi, banyak yang mengatakan sebetulnya kondisi pandemi COVID-19 selama 2-3 tahun ini itulah yang menjadi pemicu meningkatnya atau akselerasi industri startup, sehingga kemudian karena memang demand meningkat begitu rupa dengan berbagai bentuk model bisnisnya ya, akhirnya kemudian karyawan itu begitu banyak direkrut oleh perusahaan-perusahaan startup ini, dan ketika sekarang pandemi sudah relatif sangat melandai, akhirnya harus lebih realistis lagi, harus dilepas lagi karyawan-karyawan yang memang pada saat awal pandemi itu dibutuhkan. Benar begitu atau ada alasan lain sebetulnya, Mas Edi? Ya. Ada benarnya, saya setuju ada benarnya seperti itu. Terutama untuk sektor-sektor yang memang terdampak secara positif ya, secara diuntungkan lah dengan adanya pandemi ya. Contoh saya sebut aja beberapa kan, misalnya edutech gitu, education, karena orang nggak lagi ke kelas offline, mereka online gitu kan. Health tech juga demikian gitu. Orang mungkin jadinya melalui telemedicine begitu ya. Fintech, mereka melakukan transaksi semua melalui aplikasi. E-commerce juga banyak yang online, logistics sebagai turunan atau bantuan dari e-commerce. Jadi ada beberapa sektor yang memang harus diakui diuntungkan selama pandemi itu. Dan apa yang dilakukan oleh startup di sektor tersebut selama pandemi? Ya karena uang investor datang terus, ya mereka ekspansif. Peluncuran fitur baru, perekrutan karyawan baru, ekspansi ke daerah baru dan sebagainya. Nah, di saat sekarang sudah ekonomi sudah mulai melemah, ya adanya penurunan transaksi tersebut, ya jumlah karyawan dan jumlah produk dan jumlah fitur dan segala macam udah nggak perlu sebesar itu. Nah, terpaksalah mereka melakukan efisiensi. Kalau ada beberapa perusahaan startup ya, terutama e-commerce, Mas Edi, yang kemudian akhirnya dia go public.
Kalau saya boleh sebut beberapa, ada Bukalapak, ada Goto, terakhir ada Blibli, kode sahamnya BELI. Itu apakah memang way out, jalan keluar yang paling menguntungkan untuk Mas Edi dan teman-teman yang memodali dari awal? Dan yang berikutnya adalah investor yang masuk di pasar modal, beli saham mereka itu siap-siap menahan uangnya jangka panjang karena memang untuk bisa profit butuh waktu yang lama, atau seperti apa Mas Edi? Ya, itu ada benarnya. Karena kan kita ke venture capital yang masuknya early stage, ujung-ujungnya kan kita harus exit. Kan kalau perusahaan saya sebagai venture capital invest ke startups, itu kan bukan uang saya, itu kan uang investor saya. Itu harus kan ada untung ya. Ya, jadi kita harus ada tidak hanya untung, tapi harus realisasi untung tersebut, tidak terus-menerus menjadi unrealized gain, tapi menjadi realized gain, gitu ya. Jadi itu satu. Yang kedua kan banyak juga founders dan karyawan yang terima ESOP, gitu kan. Mereka punya saham. Jadi udah kerja lama-lama gitu, kapan saya cuannya, gitu, kapan saya monetize ini saham saya punya, gitu kan. Nah, itu udah betul. Yang ketiga, ya mungkin ini yang lebih praktikal ya. Yaitu adalah kalau udah levelnya udah unicorn, bahkan dekakorn, itu nggak bisa terus-menerus fundraising kepada kami venture capital. Udah terlalu mahal, gitu. Jadi ya memang opsi yang lazim atau yang logical setelah melakukan fundraising dari venture capital dan korporasi adalah yang mencari ke retail, ke pasar modal. Karena kalau buat kita invest ke unicorn atau dekakorn udah kemahalan gitu, emang harus ke IPO. Baik, Mas Edi, pertanyaan besar dari semua ya, baik dari sisi karyawan di perusahaan startup, baik yang bertahan maupun yang terpaksa kena layoff, juga dari investor, baik yang seperti Mas Edi memodali awal, juga termasuk yang beli saham perusahaan-perusahaan startup di pasar modal, adalah apakah sekarang artinya waktunya untuk menghindari industri-industri startup ini, jangan taruh uang di situ lagi, jangan investasi di situ, karena mungkin PHK masih akan berlanjut, atau ini adalah fase sehat dari perkembangan bisnis? Tahan dulu Mas Edi karena kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami, Zona Bisnis. Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Bisnis, dan kita masih bersama dengan Ketua Umum Amvesindo, Asosiasi Modal Ventura Indonesia, Edi Danusaputro. Mas Edi, pertanyaan besar kita semua adalah apakah gelombang PHK perusahaan startup yang sekarang kita lihat, terakhir tadi ada beberapa perusahaan disebut, ada Ruang Guru, ada Goto, itu akan mendekati ujung, atau masih akan banyak lagi PHK-PHK yang akan terjadi di beberapa perusahaan startup mengikuti perkembangan, Mas Edi? Menurut kami sih akan terus berlanjut ya. Unfortunately, memang begitu. Kenapa? Karena memang investor saat ini lebih selektif, tidak jor-joran dana seperti sebelumnya. Yang kedua juga karena pelemahan ekonomi, traction transaksi akan menurun, dan juga lebih ini ya, karena ya juga mungkin pendewasaan dari sektor teknologi kita ya, seperti saya sebutkan, terlalu banyak juga playersnya gitu ya, di sektor yang sama gitu ya, dan mungkin tidak semuanya survive. Ini memang natural selection. Tidak mungkin kita misalnya ya, saya sebut aja, sorry saya nggak sebut nama, cuma saya sebut ilustrasi aja. Mungkin e-commerce kita platform ada berapa? Mungkin hampir 10 atau lebih dari 10, mungkin nggak semuanya survive. Logistics juga sama, fintech juga sama gitu ya. Jadi memang kita dulu di Indonesia tuh fokusnya adalah kuantitas, a lot of startups, banyak startup. Sekarang adalah lebih ke kualitas. Tidak semuanya bertahan, bahkan terjadi konsolidasi. Yang itu adalah bagus juga. Dan itu yang bertahan, itu yang survive, itu yang memberikan pelayanan yang terbaik. Berarti kita ada di fase yang mana nih kalau bicara dari sudut pandang PHK, Mas Edi? Apakah nanti akan jauh lebih banyak lagi daripada sekarang yang harus di PHK, atau memang sekarang sudah ada relatif di puncaknya? Mungkin akan ada lagi. Saya nggak bisa prediksi apakah sudah di puncak atau enggak ya, karena saya nggak punya akses ke semua startup. Teman gini, saya sebagai investor, mungkin ini saya tekankan lagi ya, efisiensi. Kalau memang transaksi turun dan uang terbatas dari startup itu, kan mereka harus melakukan efisiensi. Nah, efisiensi itu kan macam-macam. Bisa mengurangi promo, mengurangi diskon gitu ya, menunda ekspansi, ya, bisa mengurangi fitur produk gitu ya, bisa juga melakukan PHK gitu ya. Tapi mohon maaf nih teman-teman media, kan yang diekspos yang bagian PHK-nya aja, tapi langkah-langkah efisiensi yang lain nggak diekspos gitu. Padahal itu sudah dan sedang dilakukan oleh startup gitu. Tapi nggak apa-apa, menurut saya kita sebagai investor, meskipun kita tidak suka
dengan PHK dan dampaknya Iya. ke karyawan yang ter-PHK maupun ke ekonomi secara umum, kita apresiasi, kita memahami. Mungkin bukan apresiasi, kita memahami kenapa founders management melakukan itu, Oke. karena perusahaannya agar survive. Betul. Lebih baik mereka melakukan efisiensi, termasuk PHK, daripada perusahaannya tutup. Nah, ini kembali ke perusahaan tutup. Kalau boleh dikasih gambaran kasar begitu, Mas Edi, tadi Anda sudah katakan untuk e-commerce misalnya ya, jenis startup company di Indonesia sekitar kurang lebih tadi ada 10-an kurang lebih ya. Itu nanti akan berkonsolidasi, kira-kira kalau penglihatan Anda sebagai investor yang dari awal akan menjadi sekitar berapa, Mas? Tinggal separuhnya kah? Atau seberapa? Ya, mungkin kurang lebih seperti itu, 50-60% ya. Oh. Dan itu mungkin berlaku untuk sektor-sektor lain ya. Dan konsolidasi sudah terjadi. Kalau kita lihat ke belakang, di berbagai sektor konsolidasi sudah terjadi. Merger Gojek dengan Tokopedia itu suatu bentuk konsolidasi juga. Ada ya, Gojek aktif kan, mereka membeli Moka, membeli itu dan segala macam. Jadi sebenarnya yang namanya M&A, mergers and acquisition, itu adalah langkah yang menurut kita itu wajar di industri kita, gitu. Jadi dan itu akan terus terjadi. Jadi mungkin salah satu outcome dari efisiensi atau PHK ini adalah perusahaan-perusahaan menjadi lebih aktif mencari M&A, dibeli atau membeli, gitu kan sama saya. Itu kan sama-sama ada efek akhirnya adalah industri kita lebih sehat. Kalau untuk perusahaan startup sendiri, Mas Edi, kan banyak ya, sebetulnya masih sangat banyak. Tapi dengan kondisi sekarang yang pandemi sudah melandai, salah satu penyebab utama akhirnya harus efisiensi dan PHK karyawan. Lalu kemudian ekonomi di luar Indonesia tahun depan kan dipercaya akan masuk ke resesi. Amerika Serikat, Eropa, beberapa negara lain mungkin akan mengurangi permintaan. Artinya tidak ada sentimen positif untuk industri startup Indonesia. Strategi untuk bertahan dan untuk karyawan tentunya seperti apa, Mas Edi? Ya, jadi saya ngobrol dengan beberapa startup. Saya dulu startup itu yang sehat dianggap runway-nya punya simpanan uang di bank itu 1 tahun sampai 18 bulan. Itu runway yang sehat. Ya. Kalau sekarang mungkin ya 6 bulan sampai 1 tahun gitu ya. Kalau kurang dari 6 bulan, nah itu udah warning sign. Runway-nya terlalu pendek gitu. Nah, bagaimana cara memperpanjang runway ini? Yang uang yang mestinya biasanya cukup mungkin hanya untuk 6 bulan, dibikin cukup untuk 1 tahun. Ya, melakukan efisiensi tersebut. Dan harus lebih kreatif. Misalnya tidak hanya pengurangan gaji. Jadi satu PHK mungkin pengurangan gaji, yang kedua adalah konversi menjadi saham. Jadi employee dikasih saham. Porsi ESOP-nya, employee stock option plan-nya diperbesar, gitu ya. Dan melakukan ya terpaksa mungkin melakukan fundraising-nya juga lebih sedikit. Mungkin lebih kreatif dengan melakukan bridging round atau convertible round daripada pure equity, ya. Dan segala macam yang lain. Ya terpaksa mungkin yang rumors yang banyak beredar adalah melakukan down round, yaitu adalah valuation-nya diturunin. Kita sebagai investor mungkin 3-4 tahun terakhir, saya jujur sebagai investor saya merasa valuation udah agak overvalued gitu. Kita sekarang merasa di antara VC kita bilang, wah valuation udah mulai turun nih. Nih startup udah mulai lebih masuk akal nih valuation-nya. Nah, ini sesuatu yang mungkin juga harus disiasati oleh founders. Baik. Terakhir Mas Edi, kan pemerintah mungkin lebih khusus lagi Presiden Joko Widodo kan sangat berharap ya, sangat percaya dengan ekonomi baru, sering disebut begitu, e-commerce dengan segala macam platform dan model bisnis. Kalau melihat kondisi seperti sekarang, memang ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pemerintah juga kalaupun mau masuk, ya percuma juga, karena ini adalah siklus bisnis yang sehat dari industri startup. Atau memang masih ada yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu perusahaan-perusahaan startup lokal khususnya, supaya tidak, ya kalau bisa tidak PHK lagi, Mas Edi? Ya, kalau saya melihatnya begini, saya prefer light touch ya. Regulator dan pemerintah menurut saya seharusnya light touch daripada heavy-handed regulation atau intervention. Ya, jadi itu satu. Tapi tetap bisa bantu, tapi tidak direct ya. Kan pemerintah juga punya mungkin BUMN, beberapa BUMN yang punya venture capital gitu ya. Dan salah satu inisiatifnya sudah ada Merah Putih Fund. Dan mungkin ada fund-fund berikutnya yang lain ya untuk membantu gitu ya. Jadi utilisasi aja pemerintah menggunakan koridor-koridor yang sudah ada, tapi jangan terlalu intervensi terlalu kencang, karena menurut saya inovasi
Dan startup itu kalau diintervensi malah tidak organik jadinya ya. Nah, ini nggak sehat juga gitu kan. Bagaimanapun juga kalau kita mengajak ke Silicon Valley, ke tempat-tempat lain inovasi seluruh dunia, ya memang seharusnya dari bottom up itu timbulnya seperti itu. Oh ya, karena Anda sudah sebut Silicon Valley, Mas Edi, saya ingin menanyakan, apakah memang penyehatan atau efisiensi yang ujung-ujungnya salah satu bentuknya PHK ini memang hanya terjadi atau tren di Indonesia saja, atau memang ini tren global? Karena kita tahu juga Amazon juga memangkas karyawannya, walaupun ada alasan personal, Twitter juga memangkas karyawannya. Ini lokal Indonesia atau memang global? Ya, memang ini global ya. Menurut saya ini global ya. Dalam arti fenomena ini, krisis likuiditas ini terjadi seluruh dunia. Ya. Jadi ini bukan sesuatu, dan memang kenyataannya di Indonesia kita bergantung pada foreign investment juga gitu. Saya dan teman-teman VC yang lokal, kita mungkin mainnya lebih ke early stage. Tapi kalau udah bicara growth stage dan late stage, yang pre-IPO itu udah semua investor asing gitu ya. Kita memang nggak boleh menutup terhadap investor asing, tapi yang kita perlu lakukan adalah memperkuat investor lokal gitu ya. Jadi itu menurut saya itu salah satu cukup. Ya, memang tidak enak, tapi kalau memang untuk menyehatkan industri, ya apa boleh buat, kita harus ikuti juga ya tahapan ini. Terima kasih Ketua Umum Amvesindo, Asosiasi Modal Ventura Indonesia, Edi Danusaputro, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Edi. Selamat pagi Leo.